Halo, selamat pagi anak-anak. Ya, kita sudah masuk di masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua. Ya. Nah, hari ini, pagi ini Ibu Friel ingin menjelaskan yang pertama. Nanti ada 4 hal ya hari ini yang Ibu Friel ingin sampaikan, tapi kita satu persatu dulu. Yang pertama, Ibu Friel akan menjelaskan peraturan dan kesepakatan di kelas selama pembelajaran online. Nah, untuk itu anak-anak benar-benar memperhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Karena nanti di sesi siang akan Ibu berikan pertanyaan, ya. Oke. Yang pertama tentang kehadiran. Nah, kehadiran atau absensi akan Ibu Friel mulai minggu depan. Jadi absensi diisi melalui form yang akan dibagikan setiap pagi. Jadi nanti minta tolong papa mama untuk mengisi absen. Lalu yang kedua, setiap siswa wajib mengikuti semua sesi. Jadi dari pagi sampai siang. Jika berhalangan harus memberi info kepada Ibu Friel. Misalnya, pagi hari jadwalnya tematik pelajaran Bu Friel, tapi pada saat di sesi kedua di jamnya Bu Susi ternyata anak-anak tidak bisa, ya. Jadi anak-anak harus memberikan info kepada Bu Friel gitu. Lalu yang ketiga, kegiatan siswa selama belajar online melalui Microsoft Teams akan tercatat, ya. Jadi jika siswa yang tercatat tidak aktif atau tidak online, tidak mengikuti pembelajaran di Teams dan tidak memberi info kepada Ibu Friel, maka Ibu Friel anggap apa atau anak-anak tidak masuk, ya. Untuk itu perlu anak-anak memberikan info kepada Ibu Friel. Dan tentu saja Ibu berharap anak-anak terus bisa mengikuti setiap sesinya. Itu tentang kehadiran. Nah, sekarang tentang pembelajaran melalui Teams Meet atau saat tatap muka. Yang pertama, anak-anak perlu masuk 5 menit sebelum jam pertemuan. Kemarin pada saat Ibu Friel membuat Teams Meet itu banyak anak-anak yang sudah masuk sebelum waktunya. Jadi Ibu Friel ingatkan anak-anak boleh bergabung, boleh join di pertemuan 5 menit sebelum kelas dimulai. Ya. Nah, lalu pastikan baterai di HP atau di laptop itu penuh atau cukup untuk mengikuti pembelajaran melalui Teams Meet, pertemuan tatap muka. Dan yang ketiga, selalu mengaktifkan kamera. Kenapa? Karena supaya Bu Friel bisa melihat senyum semangat anak-anak gitu ya, dan anak-anak bisa saling melihat temannya satu dengan yang lain. Lalu yang keempat, menyalakan mic setelah diizinkan. Jadi ketika ada yang menjelaskan, entah itu Bapak Ibu guru, perlu mematikan mikrofonnya. Kalau sudah dipanggil namanya, oke, silakan gitu ya. Berarti anak-anak menyalakan mic-nya atau mikrofonnya. Lalu yang kelima, duduk dengan posisi yang baik. Posisi yang baik seperti apa? Seperti gambar ini, tegak, tidak sambil tiduran gitu ya, tidak seperti itu. Jadi duduk dengan posisi tegak. Lalu yang terakhir, tidak sambil makan saat belajar. Anak-anak ingat, anak-anak sudah kelas 1, sudah mulai besar, sudah harus mulai mandiri. Ya, dan ingat ketika belajar tatap muka anak-anak tidak boleh sambil makan supaya anak-anak tetap fokus, ya. Oke, sekarang tentang tugas. Anak-anak harus memperhatikan setiap instruksinya.
dengan teliti, ya. Tentu saja boleh minta tolong papa atau mama. Lalu, selalu memperhatikan due date atau batas pengumpulannya. Kalau anak-anak terlambat mengumpulkan tugas, maka akan ada pemotongan nilai, ya. Tentu anak-anak mau dong mendapatkan yang mengerjakan dengan maksimal, ya. Ibu percaya anak-anak bisa belajar untuk mengumpulkan tepat waktu. Nah, lalu sekarang alat tulis apa yang akan dibutuhkan selama pembelajaran di 1 tahun ajaran ini? Yang pertama, pensil dan penghapus. Tentu anak-anak harus sudah siapkan. Lalu pewarna, boleh pensil warna, boleh krayon, boleh pastel atau spidol, ya. Lalu gunting dan lem. Nah, gunting yang anak-anak pakai tentu gunting yang tumpul atau gunting yang tidak tajam seperti gambar ini, ya. Lalu lem yang akan anak-anak gunakan bisa pilih salah satu. Bisa lem fox atau glue stick, seperti contoh di sini, ya. Lalu anak-anak memerlukan buku gambar ukuran A4, ya. Lalu kertas origami berukuran 14 x 14. Nah, kertas origaminya ini tentu pilih kertas origami yang bisa digunakan untuk anak-anak menulis menggunakan pensil. Kan ada ya kertas origami, kalau misalnya kita tulis susah sekali jika ditulis dengan pensil. Untuk itu anak-anak pilih kertas origami yang bisa anak-anak gunakan untuk menulis di atasnya. Nah, Bu, kalau misalnya sudah terlanjur beli, Bu, ya oke, baik, tidak apa-apa, pakai saja dulu yang sudah ada, ya, pakai dulu yang sudah ada. Nanti kalau misalnya sudah habis, nah anak-anak boleh beli lagi, cari kertas yang seperti ini, ya. Nah, lalu ini ada buku tulis yang harus kita pakai. Cukup 4 buku tulis saja. Yang pertama, 1 buku tulis untuk tematik dan latihan menulis, ya. 1 buku tematik untuk tematik dan latihan menulis. Lalu 1 buku tulis untuk pelajaran bahasa Inggris. Yang ketiga, 1 buku tulis untuk pelajaran agama. Yang keempat, 1 buku tulis untuk pelajaran TIK dan PLBJ. Nah, untuk membedakannya anak-anak bisa tulis atau mungkin bisa disampul. Kalau tidak disampul pun tidak apa-apa. Yang penting diberi tanda. Oh, ini untuk tematik, oh ini untuk bahasa Inggris, dan seterusnya. Gitu ya. Lalu itu saja penjelasan tentang peraturan kita selama di kelas online. Anak-anak, jika ada pertanyaan atau anak-anak masih kebingungan, anak-anak boleh langsung tanyakan ke orang tua. Nanti orang tua yang akan menyampaikan kepada Ibu Friel. Seperti itu ya. Sekian penjelasan hari ini. Nah, jangan lupa setelah ini anak-anak akan melihat video selanjutnya. Anak-anak bisa istirahat dulu 3 menit, lalu lihat video selanjutnya. Oke. Tuhan Yesus memberkati. God bless.